some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Tak ada yang meragukan kemampuan dari HIMARS. Mainan paman ini seolah menjadi kartu as pasukan Ukraina dalam mengeliminasi alutsista Rusia. Entah berapa ribu amunisi yang disuplai oleh Amerika terhadap Ukraina untuk si ganteng HIMARS ini. Namun yang pasti, HIMARS terus beraksi mengeliminasi mainan-mainan mahal pasukan Rusia di garis depan. Dan pada video kali ini, kembali kita akan melihat aksi-aksi terbaru dari HIMARS. Mari langsung saja kita ke video pertamanya. Di dalam lingkaran ini, dikatakan ada 3 unit MLRS PM-21 Grad Rusia yang sedang parkir berdekatan di suatu wilayah di provinsi Kherson. Kemudian bisa Anda lihat, 2 unit GMLRS dikirim ke lokasi itu. GMLRS pertama nampak hanya mengguyur lokasi itu, dan GMLRS kedua nampak menghancurkan sebuah PM-21 secara langsung. Dalam serangan ini, dikatakan oleh pasukan Ukraina, 2 dari 3 unit PM-21 itu berhasil dihancurkan. Jika teman-teman yang pro-Rusia masih menunggu pertemuan antara Lancet dengan HIMARS, namun nyatanya, sudah beberapa kali HIMARS menghantam tempat peluncuran Lancet. Seperti yang Anda lihat pada video ini yang berwarna putih ini merupakan ground control station untuk drone intai Zala 42116 yang merupakan drone intai pendamping Lancet. Jadi, Zala 421 diterbangkan dulu, barulah Lancet datang untuk mengeksekusi. Namun sayangnya, GCS Zala 421 ini sudah terintai oleh drone intai Ukraina. Dan kemudian, sebutir GMLRS dikirim ke lokasi itu. Dan boom! Dengan sangat akurat menghantam GCS itu. Dan di situ juga kita bisa melihat seorang pasukan Rusia yang tadinya menyiapkan drone Zala 421 untuk take off terlihat tersungkur, mungkin karena terkena biji-bijian panas GMLRS HIMARS. Padahal jaraknya lumayan jauh. Yang sedang bergerak ini adalah sebuah sistem peperangan elektronik Rusia bernama Lir-2 yang berbasis dari kendaraan taktis Tiger M. Lir-2 ini digunakan oleh pasukan Rusia untuk melakukan jamming dan gangguan terhadap sistem radio dan telepon seluler lawan. Dan karena mainan ini statusnya strategis, maka pasukan Ukraina memutuskan untuk menghantamnya menggunakan HIMARS. Dan bisa Anda lihat, boom! Sebutir GMLRS mendarat tepat di atas Lir-2 Rusia itu. Dengan hantaman presisi itu, tentu para operator di dalamnya langsung menjadi anumerta. Ini yang ada di bawah pepohonan ini, dikatakan ada sekitar 3 unit truk transport Rusia, yang kemungkinan itu adalah truk logistik untuk mensuplai kebutuhan pasukan Rusia di garis depan. Kemudian tiba-tiba, boom! Sebutir GMLRS dengan sangat tepat mendarat di lokasi itu. Terlihat beberapa saat kemudian truk logistik baru datang, namun meninggalkan lokasi itu. Dan di akhir video nampak sebuah ambulan datang dan terlihat menyelamatkan mereka yang masih selamat dari hujan tungsten yang baru saja terjadi. Lokasi ini merupakan salah satu markas sementara militer Rusia yang ada di provinsi Zaporizhia. Di situ terlihat ada tenda, ada IEV dan kendaraan taktis yang diparkir. Nampak semuanya seperti aman terkendali. Namun tiba-tiba, boom! Sebutir GMLRS HIMARS mengguyur lokasi itu dengan biji tungstennya. Dengan guyuran yang cukup merata seperti itu, mereka yang ada di bawahnya pasti akan berpindah medan laga.
Ini adalah sebuah SPH Rusia, bukan 2S19 MSTAS. Namun ini adalah 2S3 Akatsia. Keduanya memang agak sedikit sama bentuknya. Video dokumentasi kali ini agak sedikit bergetar. Ini karena bukan si hiu yang mendokumentasikan, tapi si bangau alias drone intai Leleka. Kemudian bisa kita lihat bagaimana sebutir GMLRS mendarat tepat di atas Akatsia Rusia itu. Dan terlihat perlahan-lahan Akatsia itu berasap dan bisa dipastikan menjadi besi tua di medan laga. Ini yang sedang diintai oleh drone intai Ukraina ini adalah sebuah sistem peperangan elektronik bernama RB636 Svetko. Fungsi dari mainan ini adalah mengawasi dan menemukan sinyal radio yang ada di area operasinya, menganalisis dan kemudian menemukan lokasi pemancarnya. Selain itu, alat ini juga berfungsi sebagai pengamanan komunikasi radio untuk pasukan Rusia dengan melakukan enkripsi terhadap percakapan yang keluar dan masuk di frekuensi tertentu agar tidak bisa disadap oleh pihak lawan. Karena statusnya yang sangat penting dan strategis, maka pasukan Ukraina memutuskan untuk menghancurkan mainan langka ini menggunakan GMLRS HIMARS. Kemudian bisa Anda lihat, ketika tungsten mengguyur lokasi dari Svetko ini, terlihat bagian belakang kendaraan RB363 itu kosong. Kemudian beberapa perangkat keras terlihat berhamburan di sekitar kendaraan itu. Silahkan Anda perhatikan video ini. Drone intai Ukraina sedang mengamati pasukan Rusia yang baru saja turun dari truk transport militer mereka di kota Brilivka yang terletak 36 km dari garis depan terdekat di provinsi Kherson. Bisa Anda lihat, pasukan Rusia itu menggunakan dua rumah ini sebagai barak sementara bagi mereka. Mungkin mereka merasa aman karena posisinya cukup jauh dari garis depan. Namun ternyata posisi itu tidaklah aman. Bisa Anda lihat bagaimana GMLRS pertama HIMARS dengan tepat menghantam rumah pertama. Di situ bahkan dikatakan ada tubuh seorang prajurit Rusia yang terlempar ke udara karena hantaman pertama ini.
Kemudian hantaman kedua juga dengan tepat menghantam rumah kedua yang dijadikan barak oleh pasukan Rusia. Sebenarnya ada video darat dari kejadian ini, namun itu terlalu ekstrim untuk ditampilkan di platform YouTube. Drone Hiyu atau Shark UAV Ukraina sedang mengamati sebuah aktivitas dari pasukan Rusia. Nampaknya terjadi suplai ulang logistik dengan rumah ini sebagai titik temunya. Kemudian bisa kita lihat bagaimana ada 4 unit truk logistik Rusia yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat logistik di lokasi itu. Tanpa basa-basi, drone Hiyu kemudian mengirimkan titik koordinat dari lokasi ini kepada para operator HIMARS. Dan kemudian boom, sebutir GMLRS HIMARS mendarat di lokasi itu. Di sini terlihat jelas ledakan utama dari HIMARS meleset di belakang 4 unit truk itu. Namun tidak dengan semburan baja tungstennya, karena pastinya truk-truk itu masih masuk di dalam jangkauan hujan tungsten GMLRS HIMARS. Pada akhirnya, sebuah truk terbakar hebat, yang nampaknya itu berisi amunisi ataupun bahan bakar. Dan bisa kita lihat, 1 truk berhasil melarikan diri dari lokasi itu, dan 3 unit truk lainnya harus KO dan pensiun selamanya dari medan laga. Ini adalah sebuah MSTAS Rusia, sebuah SPH raksasa seukuran AHS Krep Polandia. Kemudian tiba-tiba, boom! GMLRS HIMARS dengan sangat akurat menghantam MSTAS itu. Tentu dengan hantaman seperti itu, MSTAS Rusia itu pasti akan pensiun selamanya dari medan laga. Dan kurang lebih seperti itulah aksi-aksi terbaru dari Si Ganteng HIMARS Volume 9 yang bisa kami sajikan kepada Anda. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.